Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan, kata Allah Azza wa Jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah Jalla Jalaluh memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebagian kita tidak pernah mau memperhatikan panggilan Tuhannya. Sibuk dengan panggilan nafsunya, sibuk dengan keinginan jiwanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tutup kuping. Karena panggilan ini panggilan istimewa untuk yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar yang diupload, bukan sekedar ungkapan di lisan, tapi ketakwaan adalah mengingat Allah selalu dan tidak melupakan, taat dan patuh kepada Sang Pencipta, dan tidak durhaka, bersyukur atas segala nikmat dan tidak kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, pernahkah kita duduk merenungkan tentang kehidupan ini? Apa perbedaan kita dengan sapi, dengan ayam, dengan kambing, dengan ikan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kenapa kita ada? Dan kenapa mereka juga ada? Sebagian kita hidup tanpa tahu tujuan hidup. Yang menjadi pemandu hidup dia adalah perut dia dan yang di bawah perut. Ahibati fillah, tatkala Allah Jalla Jalaluh menciptakan manusia, Allah tidak meletakkan manusia itu di bumi ini. Allah letakkan di surga. Allah perkenankan bagi Adam alaihissalam untuk menikmati segala yang ada di surga bersama istrinya Hawa. Ada satu aturan, satu, ketika berada dalam surga. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, engkau jangan mendekati pohon ini. Semua pohon yang ada di surga, semua buah yang ada di surga, engkau boleh menikmati tanpa engkau khawatir sakit menikmati. Engkau jangan khawatir kelaparan, jangan khawatir merasa jenuh. Tapi ternyata iblis alaihi la'natullah tidak berhenti menggoda Adam alaihissalam dan Hawa. Dan ternyata Adam berhasil digoda. Apa kata iblis kepada Adam? Allah ceritakan di surat Taha. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada dirimu pohon khuldi? Khuldi artinya kekekalan dan keabadian. Mau aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila engkau makan, engkau akan jadi kekal dan abadi. Engkau tidak akan mati. Wa mulkin la yabla. Engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak ada habisnya.
Siapa yang tidak ingin, jemaah? Siapa yang tidak mau kekekalan dan keabadian dalam kenikmatan yang selama-lamanya? Padahal pohon itu dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar hanya karena bisikan setan. Kita tahu akhir cerita Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Tatkala Nabi Adam memakan buah yang katanya buah khuldi, pakaian Nabi Adam terlepas. Istrinya pun terlepas pakaiannya. Mereka jadi telanjang. Akhirnya mereka ambil daun-daun dari surga untuk menutupi diri mereka. Satu dosa yang dilakukan. Apa hukumannya? Diturunkan ke muka bumi. Kita sekarang berulang kali berbuat dosa, tapi nggak ada yang merasakan dosa yang kita lakukan. Kita berbuat dosa sembunyi, tanpa ada yang melihat, padahal Allah Rabbul Alamin senantiasa mengawasi. Dan kita kalau ditanya, kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga. Siapa yang tidak menginginkan surga? Tapi jemaah, kita kadangkala berada di jalur yang tidak mengantarkan ke surga. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan dari surga, yang akhirnya Nabi Adam mati, tidak kekal dan abadi gara-gara makan pohon itu. Yang ada hidup di dalam penjara. Dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang yang beriman. Maka yang berpikir untuk bersenang-senang di dunia, engkau sedang mau bersenang-senang di penjara. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjukku, maka yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kita akan sampai ke surga. Allah turunkan kitab-kitab sebelum Allah turunkan Al-Quranul Karim. Itu petunjuk yang Allah turunkan. Allah utus nabi-nabinya untuk menjelaskan kepada umat manusia, engkau kepingin ke surga? Ini loh kitabnya. Kita pernah melihat peta harta karun yang diperebutkan oleh manusia. Mereka ingin mendapatkan. Dan Allah turunkan Quran sebagai penutup semua kitab yang ada. Yang mengikuti Al-Quranul Karim, fala yadhillu wa la yashqa. Maka dia tidak akan pernah tersesat. Dia akan sampai ke tujuan. Dia tidak akan menderita dan sengsara. Dia akan berbahagia. Yang perlu kita tanyakan, berapa banyak kita membaca Al-Quranul Karim? Tanyakan kepada diri kita. Hari ini berapa lembar yang kita baca? Berapa jam yang kita habiskan untuk membaca kitab yang bakal mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla? Yang Allah katakan, "Dzalikal kitab la raiba fi." Itu kitab nggak ada keraguan sedikit pun di dalam. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sebagian kita sibuk mencari dunia, menuntut ilmu untuk dunia. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi berapa lama engkau akan hidup di dunia ini? Kita berjuang mati-matian hanya untuk 70 tahun hidup di muka bumi ini. Sebagian orang 56 sudah pensiun, 58 udah pensiun, 60 pensiun. Engkau berjuang untuk sesuatu yang bakal engkau tinggalkan.
Sebagian kita benar-benar tidak peduli dengan Al-Quran. Tapi ahibati fillah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, monggo. Yang mau kafir, silahkan, kata Allah Azza wa Jalla. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid, duduk di saf pertama, capek mendengarkan ceramah. Nggak butuh Allah Azza wa Jalla.